Lihat ada bunga es. Kita lihat sisi lainnya. Oke teman-teman, kita ketemu lagi dengan saya Dwi Arsana. Di video tutorial saat ini saya akan membuat sebuah pendingin ruangan atau yang biasa disebut dengan AC. Tapi kita buat dengan peralatan yang bisa kita beli di toko elektronik sekitar. Jadi bahan-bahan yang akan kita perlukan adalah itu saya memilih sebuah ini. Jadi sebuah pendingin prosesor yang tentunya saya memilih dengan sirip yang lebih banyak. Jadi umumnya kalau pendingin prosesor itu dia hanya satu kipas dan disembur dari atas, tapi sekarang saya membeli dengan 2 buah kipas yang siripnya dilihat lebih banyak. Lihat, ini dia. Selain ini adalah part yang terpenting sebenarnya karena kita akan menghembuskan udara dingin. Lalu kita perlu selang water pass. Jadi beli di toko bangunan. Jadi saya beli ini dengan harga 2.500 semeternya. Oh iya, kalau yang ini 180 satu unit. Terus kita perlu sebuah wadah air. Ini kita akan gunakan sebagai wadah penampung untuk pembuangan panas air. Jadi kita pakai air. Dan saya baru aja beli sebuah pompa air. Ada selang, nggak tahu fungsinya untuk apa. Nah, ini dia. Pompanya ukurannya sangat-sangat kecil sekali. Saya beli di S Hardware dengan harga 50.000. Jadi beli selang airnya ini yang tentunya selangnya akan muat di pompa yang sudah kita beli. Di saya ini muat ya, pas. Lalu habis itu kita harus menyiapkan water block, pendingin water block namanya. Ada lubang air. Nah, autofocus nih. Jadi ini gunanya untuk pendingin. Pendingin dari apa? Jadi sebuah ini. Ini pencipta dingin dan panas. Jadi di sisi yang ada tulisannya itu dia akan mengeluarkan dingin dan di satu sisinya dia mengeluarkan panas. Nanti panasnya akan dibuang dengan bantuan dari pendingin yang akan dialiri air ini. Sedangkan dinginnya akan dihembuskan ke ruangan atau ke wajah kita atau kemana aja terserah. Dan kita akan mulai untuk merakitnya sekarang. Nah, jadi pertama-tama kita harus memasangkan ini spacer namanya di bagian bawah dari pendingin pendingin prosesor ini. Gunanya untuk memberikan jarak pada ini peltier namanya. Jadi biar pada saat kita pasang, jadi biar segi enamnya tidak saling berbenturan. Nah, itu dia. Kita berikan pasta pendingin dulu ya. Nih. Kurang banyak, saya isiin dulu. Jadi saya pakai pasta aslinya. Dari waktu beli ini dapat pasta, jadi saya pakai pasta aslinya. Oke, sudah. Dan kita langsung berikan pengganjal. Pakai ini ya.
Jangan terlalu kencang, nanti dia bisa pecah karena ini adalah keramik. Setelah hampir setengah jam, akhirnya selesai saya rakit. Dan ini adalah terlalu kurang bagus lensa. Nah, ini adalah rakitannya. Jadi di dalam sana ada pompa air yang nanti akan memompa air ke water block, pendingin water block di sana. Dan kita lihat sisi satunya. Ini caranya. Tar dulu. Nah, ini dia. Ada beberapa kabel yang tentunya akan terhubung ke peltier, ke kipas, fan, dan semua terhubung ke satu power supply di sini. Saya cuma punya power supply ini aja, jadi ini aja kita gunakan. Dan nanti air akan ditaruh di sini, di wadah airnya. Ya, jadi udara akan berhembus. Nah, jadi udara akan berhembus ke sini, ya, ke arah saya, ke arah kamera, dan menggunakan termometer ini kita akan tahu berapa suhu yang dihasilkan nanti oleh kipas ini. Jadi di ruangan ini suhunya 29 derajat Celcius. Saya sendiri di sini berkeringat. 29 itu suhu ruangan standar, tapi saya kepanasan di sini ya. Jadi di atas meja nanti kita akan menuangkan air di sini, tapi nggak apa-apa, ini uji coba, jadi saya akan mengisikan dia air dulu. Oke, sudah isi air dan pompanya tenggelam, lalu kita akan langsung menyalakannya. Dan air mengalir. Air pada pompa mengalir. Wuhu. Nah, kita lihat. Masa kameranya kena gini? Kita akan coba pegang. Kita akan tunggu. Dingin empuk. Atau kita taruh di atas ini. Apakah dia merasakan? Saya kedinginan di sini. Kedinginan baru hidupin. Oke. Ini baru running sekitar 1 menitan, hampir 2 menit. Dan kita lihat seperti ada bunga es di sana. Oke, teman-teman bisa dilihat. Ada bunga es yang muncul di ininya, di pendingin bagian atasnya. Oke, mungkin tidak bisa fokus nih. Oke, lihat ada bunga es. Kita lihat sisi lainnya. Ini kipas sengaja saya matikan karena biar nggak berisik rekamannya. Ini yang bunyi adalah kipas dari power supply. Dan bisa dilihat ada kabut, ada apa, embun kayak embun gitu. Dan ada
bunga es. Bunga es berarti kalau sudah ada bunga es berarti suhunya di sana itu mendekati 0 derajat Celcius ya. Bunga es. Ya, anggap dah sudah hampir kayak kulkas gitu dah karena ada es di sana. Es, ini benar-benar es. Bisa dikerik. Jadi kalau di atas itu juga ada embun-embun dan suhu yang didapat itu adalah 21,8 untuk sementara ini. Oke, terus turun dan terus turun. Jadi jika kita hembuskan sirip-sirip aluminium ini, kita nyalakan kipas, maka dia akan menghembuskan kira-kira sekitar 21 atau di atasnya lagi berapa derajat. Dan kita hampir mendekati batas terbawah dari AC yang konvensional. Jadi bukan artinya kita menyamai, enggak, karena apa, ini kan kapasitasnya kecil, kita tahu kipasnya cuma segini dan ya suhunya terus turun. Suhu di sirip ini, jadi saya belum nyalakan, dia terus turun dan ada bunga es di sana. Ya, kipas power supply menyala lagi. Bunga esnya ini kalau lama-lama kita nyalakan, saya rasa dia akan menumpuk sama seperti di kulkas atau pintu. Tentu dia nanti akan menumpuk seperti di freezer kulkas. Lihat, di bagian batang tembaga pun ada bunga esnya. Di batang tembaganya ada bunga esnya. Oke, manual fokus dulu dah. Jadi dilihat di batang tembaganya itu ada bunga es. Sama seperti di pipa-pipa di evapnya AC atau di kulkas. Nah, ini kita kan projectnya sebenarnya bikin AC. Tapi kalau kita mau dibuatin kotak ini dan untuk terus menghembuskan udara dingin ini, bisa aja kita bikin kulkas sebenarnya. Jadi kita bisa bikin sendiri lemari pendingin untuk mendinginkan apa, makanan mungkin. Ini lihat aja udah ada bunga es. Ini baru pakai 1 peltier. Bagaimana nanti kalau kita buat dengan banyak peltier? Misalkan 6 peltier mungkin. Dan suhunya coba kita baca. Wah, 20. Bayangkan kita hampir mencapai batas bawah dari AC, yaitu 16. Biasanya sih 16 derajat. Kita sudah hampir mendekati. Yaitu tadi adalah percobaan membuat sebuah pendingin. Oke teman-teman, sekian dulu percobaan hari ini. Percobaan membuat sebuah pendingin ruangan, mereplika sebuah air conditioner atau AC. Tapi kita tidak menggunakan freon, kita menggunakan sebuah elemen pendingin yang namanya adalah peltier. Dimana pendingin udara ini, pendingin ruangan, pendingin udara lah lebih tepatnya, kalian bisa gunakan ini sebagai mungkin membuat kulkas mini. Jadi buatin dia kardus, sekat dia dengan kardus dan gabus atau styrofoam sehingga dia kedap dari panas luar dan dia akan mendinginkan di satu ruangan yang cukup tidak terlalu besar, cukup ya kecil lah, pas, dan tentunya itu akan bermanfaat. Mungkin nggak terlalu bermanfaat.